puasa adalah sebuah syariat yang memang sebelum umat dari Rasulullah SAW sendiri, kita ini itu sudah ada syariat puasa, meskipun bentuknya berbeda-beda ya. Maka sebenarnya dalam puasa ini ada tiga hal penting ya yang mungkin kita perlu jadikan sebagai sebagai pagar kita ya, dalam melakukan puasa tadi ya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian karena ada ancaman ya dari Rasulullah SAW berkaitan dengan orang yang berpuasa dengan tidak meninggalkan katakanlah hal-hal ini. Nah, yang pertama adalah kita menundukkan hawa nafsu itu untuk jangan sampai Jangan sampai sama dengan 11 bulan yang lain. Jangan sampai sama dengan 11 bulan lain. Maksudnya apa? Sama tuh apa? Ya sama ya hari ini makan hari ini kita bersedekah 1 gitu kan. Besok 1 tuh sama gitu kan. Yang saya maksud di sama itu ya kalau berbeda itu hari ini 1, besok 2 gitu loh. Hari ini katakanlah 10, besok 20. Nah, begitulah harusnya. Jadi artinya dalam Ramadan ini ya, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana si nafsu ini itu tidak sempat lagi memberikan sinyal-sinyal perintah kepada kita semua untuk melakukan ini, melakukan itu dengan cara apa? Kita memperbanyak katakanlah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan Rasulullah SAW, kemudian para sahabat ataupun para salafus saleh, orang-orang soleh zaman dulu yang telah memberikan contoh kepada kita semua. Itu sebenarnya poin dasarnya. Kalau saya mungkin boleh memberikan semangat kita untuk menyambut tamu istimewa ini. Artinya apa? Ya, kalau Ramadan masih muncul hal-hal yang berkaitan dengan emosi, perasaan, jiwa ya, yang buruk ya, nanti akhirnya kan si lisan kita ini salah satunya sebagai produk dari apa yang ada dalam diri kita ya, maka Allah nggak butuh puasa kayak begitu. Ya, makanya Nabi memberikan arahan kepada kita ketika ada orang mengajak kita berdebat, ketika ada orang mengajak kita melakukan hal-hal tidak bermanfaat, katakan pada mereka ya bahwa Anda atau kita sedang berpuasa. Kan itu poinnya sebenarnya. Jadi bagaimana nafsu ini tertundukkan, bagaimana nafsu ini katakanlah bisa benar-benar mengikuti akal dan iman kita, bukan dia diikutin terus gitu kan. Yang kedua adalah stop what make you sick. Hentikan apa yang membuat Anda bisa bikin sakit. Nah, sekarang logikanya begini, Bu. Kita sudah paham sebenarnya mana makanan yang bernilai gizi tinggi, atau mungkin makanan yang sehat, mana makanan yang bikin masalah ke tubuh kita. Kita sudah paham itu semua sebenarnya. Cuman hawa nafsu kita kadang-kadang membuat kita lebih memilih itu. Makanya di Ramadan tahun ini, what makes us sick itu di stop semua. Contohnya begini. Salah satu yang saya sangat biasanya di beberapa kajian saya sampaikan bahwa satu hal yang tiga lah ini udah common banget sebenarnya. 3 hal ini terutama ibu-ibu di rumah ya. Kalau bisa di Ramadan ini di rumah Anda tidak ada lagi gula pasir, tidak ada lagi gula pasir. Itu yang pertama. Kenapa saya katakan gula pasir? Karena memang gula pasir itu ya di buku saya pun saya ceritakan gula pasir itu lebih banyak mudaratnya gula pasir ya. Seperti itu. Artinya apa? Kalau Anda butuh pemanis, cari pemanis-pemanis yang alami, bukan sintetik ya. Jadi kalau Anda misalkan, Dok, kalau saya mau bikin sambal gimana? Pakai kurma bisa kok, sambalnya enak juga, tidak masalah. Sambal kurma itu bisa tuh. Kemudian diganti dengan apa? Banyak penggantinya, gula Jawa, gula aren, gula kelapa, gula singkong gitu kan. Tapi jangan yang pemanis buatan. Jadi berarti kalau misalkan Anda mau bikin ini contoh. Kalau nanti minum air kelapa kan nggak manis, nah gitu kan. Gampang kok. Air kelapa itu Anda ambil, lalu ambil air kelapanya Anda ambil ya, kemudian ya pisahkan sebentar itunya, dia punya dagingnya tadi, lalu Anda blender misalkan dengan kurma, udah jadi manis tuh air kelapa. Gampang kan? Gampang. Ya seperti itu gitu kan. Jadi mulai menghilangkan what makes us sick dan membuat tubuh kita itu bermasalah gitu kan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Ya ini yang sekarang lagi lagi gencar-gencarnya di negeri kita nih, katanya lagi tinggi harganya, yaitu minyak goreng. Minyak goreng ya kita tahu salah satu sumber lemak trans ya yang tidak sehat buat tubuh kita. Jadi mulai menghindari makanan-makanan yang dimasak dengan menggunakan minyak goreng. Berarti, Dok, kalau saya mau masak pakai apa? Ya kalau biasakan ya munculkan kebiasaan baru untuk tidak digoreng. Kalau Anda
tetap pengen digoreng, ya pilihan-pilihan seperti minyak kelapa, ya coconut cooking oil atau minyak zaitun pun boleh sebenarnya dimasak, ya atau mungkin digunakan untuk menggoreng. Cuma memang karena memang kita tidak lazim dan memang harganya tidak biasa, ya itu boleh saja. Ya, jadi yang kedua itu adalah minyak goreng. Jadi minyak goreng ini kita mulai ganti dengan lemak-lemak sehat. Artinya apa? Di rumah Anda mulai siapkan misalkan alpukat, gitu kan, alpukat yang Anda tidak perlu blender, tapi Anda krok-krok saja misalkan gitu kan, kemudian tambahkan dengan madu, tambahkan dengan kacang-kacangan, tambahkan sedikit sama garam, itu sudah memberikan efek yang sangat baik untuk tubuh kita. Terus yang ketiga adalah semua makanan-makanan yang berbasiskan tepung terigu. Jadi saran saya, kalau tiga ini Anda kerjakan, menurut saya itu Masya Allah efeknya luar biasa. Ya, gula pasir, tepung terigu sama minyak goreng. Jadi nanti kalau Anda ada sajian, saya pernah ada satu kejadian lucu dulu. Waktu itu saya diundang waktu tahun berapa itu kan, dari salah satu kantor mengundang saya gitu kan, cerita tentang ya makanan segala macam. Qadarullah buka puasanya itu semua produk-produk yang saya bilang jangan dimakan. Alhasil buka puasanya nggak banyak yang makan. Ya seperti itulah. Jadi syukur saya nggak diundang datang ke Kalimantan Tengah sama teman-teman di BI. Biasanya nanti udah kebingungan, nanti kita siapin apa nih ya, mah gampang kalau saya mah. Siapin buah, siapin biji-bijian, kacang-kacangan, air kelapa udah hidup saya. Udah nyala baterainya. Ya, seperti itu. Jadi itu tiga hal tadi, stop what makes us sick. Nah, baru kita masuk ke poin yang ketiga. Ya, berarti ini tubuh ini perlu di itu dong. Tubuh ini perlu di supply dengan good fuel gitu kan, atau bahan bakar yang bagus. Artinya dari mulai lemaknya yang bagus, karbonya yang bagus, ya. Kemudian proteinnya yang bagus. Ini sebenarnya prinsipnya sederhana sekali. Prinsip yang dijelaskan dalam Al-Quran. Fakulu mimma fil ardi halalam thayyiban gitu kan. Jadi makanan yang halal dan baik, halal baik itu aja prinsipnya. Dan wala tusrifu, jangan berlebihan. Itu aja. Jadi kalau kita sudah mulai ngerti ini, jadi nanti sudah mulai ngerasa ini nggak benar nih makanan gitu kan. Jadi apalagi yang sudah, anak saya itu kemarin entah makan apa gitu, dia iseng gitu kan. Dia habis itu dia bilang udah enak banget badannya gitu kan. Karena memang dia udah mulai biasa kan makan-makan yang ya healthy food gitu kan. Dan itu sebenarnya nggak mahal-mahal amat sebenarnya. Apalagi tadi kampung-kampung ya, atau mungkin kita di daerah-daerah yang kayak mungkin di Kalimantan Tengah gini ya. Itu tales gitu kan, singkong itu kan murah sebenarnya. Meskipun itu bisa diolah sebenarnya. Jadi maksud saya itu prinsip makanan sehat itu tidak sehoror yang dibayangkan orang. Nanti kalau makan sehat itu kan kayaknya nggak enak atau mungkin nggak nyaman di lidah. Sebenarnya nggak juga. Dan makanan tradisional kita di Indonesia ini kan sangat banyak yang sehat sebenarnya. Oke, jadi yang ketiga ini Bapak sekalian poinnya adalah supply ya, atau mungkin berikan asupan-asupan terbaik untuk bahan bakar, katakanlah tubuh kita merestorasi, meregenerasi, merevitalisasi apalah namanya yang berkaitan dengan sel-sel tubuh kita dengan mengembalikan itu ke semua makanan-makanan yang sifatnya makanan real atau real food gitu kan. Contoh mungkin begini, kita butuh karbohidrat, kita butuh gula, tapi bukan jenis-jenis karbohidrat olahan. Artinya karbohidrat atau contohnya apa ya, tepung-tepungan, ya donat, cookies, gitu-gitu lah. Seperti itu kan karbohidrat olahan. Artinya Anda mengambil sumber karbonya itu dari sumber-sumber karbo yang sehat. Buah-buahan misalkan ada kurma gitu kan, kurma termasuk yang Nabi kita SAW berbuka dengan menggunakan rutop ya. Makanya tahun ini kalau bisa ngikutin sunnah Nabi berbuka dengan apa? Rutop itu apa? Kurma basah. Cari supplier, Anda buka pakai kurma basah supaya mengikuti bagaimana. Jadi sebisa mungkin didekatin bagaimana puasanya Nabi gitu loh, seperti itu.